بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am ajalluha wa asasuha ni'matul iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya dina Jumat anu ayeuna biasa kumpul ngariung silaturahmi di RKS di Nararaga Takorruf, berusaha diajar zikir nyaketkeun manah urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala selaku pemilik kita, selaku pencipta jiwa sinar raga urang sadaya. Ia marupikeun hiji nikmat anu kacidageuna, hiji nikmat anu luar biasa. Urang masih dipaparinan kesempatan untuk lebih banyak lagi berbuat amal sholih, masih diberi kesempatan untuk lebih banyak lagi berbuat kebajikan, memperbaiki keimanan, meningkatkan ketakwaan kita, dan juga berusaha untuk membersihkan diri dari hal-hal yang membuat jiwa dan raga kita menjadi kotor. Artinya Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan ruh masih bersatu dengan jasad kita. Manakala kalau ruh kita sudah berpisah, ruh sudah keluar dari jasad kita, maka jasad kita tidaklah ada arti apapun. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat syukur ternyata meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, taat dan patuh dengan segala apa yang Allah perintahkan kita tunaikan, segala apa yang Allah haramkan kita jauhkan. Itu adalah hakikat syukur yang sebenarnya. Sholawat dan salam semoga tercurah limpah atas baginda junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka sadaya kulawargi, sadaya sahabat tabi'in wa tabi'at dugi ka urang sadaya. Mugi urang sadayana sing kagolongkeun umat mantena, sing kagolongkeun jalmi-jalmi nu kang rahmat Allah, kenging syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge mugi urang sadaya salamina aya dina lindungan Allah, salamina aya dina rahmat Allah. Terutami tadi para sebagian mugi urang dijagi diriksa dina wabah anu sedang merajalela, wabah anu sedang booming di muka bumi, bukan hanya Indonesia bahkan seluruh negeri. Mudah-mudahan kita diamankan, dijagi, diriksa tina eta ancaman wabah anu boleh dibilang ganas. Menyikapi masalah corona, kita selaku muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berpegang teguh dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus menyikapi dengan benar, menyikapi dengan ajaran syariat yang sesuai sebagaimana mestinya. Jangan sampai kita menyikapi dengan sikap yang salah, menganggap kita seolah-olah itu adalah benar, tetapi menurut syariat agama adalah salah. Jangan sampai kita salah kaprah di dalam menyikapi ini. Kita sering dengar
Kita sering lihat orang yang berpidato, orang yang berceramah dengan begitu hebatnya hanya mengagungkan Allah saja. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu resah dengan corona. Kita adalah milik Allah, kita punya Allah. Serahkan saja sepenuhnya kepada Allah, Allah pasti akan menjaga kita. Kalau kita dengar sepintas kata-kata itu adalah benar, akan tetapi menurut syariat sunnah, ahli sunnah wal jamaah, bahasa itu masih kurang. Bukan salah, tetapi masih kurang. Maka di situ bisa dilihat paham-paham. Bagaimana pahamnya Jabariyah, bagaimana pahamnya Mu'tazilah, dan bagaimana pahamnya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah pengikut-pengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya berpegang teguh sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menganggap bahwa upaya manusia tidak ada efek apapun terhadap pencegahan corona ini, bahwa upaya usaha manusia tidak ada nilai apapun, tidak ada manfaat apapun, yang akan mampu segala-galanya hanyalah kekuasaan Allah saja, sehingga syariat upaya manusianya itu dikesampingkan, tidak ada efek apapun. Maka ini adalah pemahaman kaum Jabariyah. Dan di dalam pelajaran tauhid usuluddin ini masih tergolongkan kafir Jabariyah itu disebutnya, yang segala-galanya hanya kepada Allah saja dan mengesampingkan usaha syariatnya. Kita tidak perlu istilahnya berupaya untuk menjauhi, kita tidak perlu berupaya untuk secara syariat bagaimana kita supaya tidak terkena penyakit itu. Masa bodoh, kita yakin saja akan dijaga, akan diraksa ku Allah. Nah, itu adalah paham Jabariyah, yang dimana akidahnya menganggap usaha manusia itu tidak ada andil sedikit pun dalam hal ini, hanya kekuasaan ketentuan Allah saja. Yang kedua ada paham Mu'tazilah. Kalau paham Mu'tazilah adalah paham yang dimana upaya manusia itu udah jadi kontrak yang paten. Setiap saya melakukan ini, Allah harus begini. Setiap saya berusaha untuk tidak kena corona, maka Allah harus menjaga saya tidak boleh kena corona. Ini itu paham Mu'tazilah ya. Jadi seolah-olah upaya nanti jadi satu nilai kontrak dengan Allah. Allah harus memberikan kesembuhan atau menjauhkan itu dari saya. Akan tetapi kalau ajaran ahli sunnah wal jamaah, kalau ajaran Rasulullah, ajaran syariat Islam yang sebenarnya, Rasulullah di situ memberikan satu ajaran bagi kita sebagai pengikut, bahwa di dalam ajaran syariatnya ada salah satu yang dinamakan itu tawakal. Di dalam pemahaman tawakal ini, menyikapi corona ini harus seperti apa? Ajaran syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya tawakal itu, kebanyakan orang mengartikan tawakal itu langsung saja ke pokoknya berserah diri kepada Allah. Ya, kalau hanya itu saja tanpa kita memperhatikan upaya syariatnya, nah ini ada kemiripan dengan Mu'tazilah tadi. Bukan Mu'tazilah, Jabariyah tadi. Ada kemiripan dengan paham itu. Nah, bagaimana yang disebut tawakal? Pertama kita harus paham dulu tawakal. Tawakal secara singkat, setelah kita memiliki satu kewajiban untuk berupaya secara syariatnya,
kita harus berusaha semaksimal mungkin menjaga diri dari corona ini. Kita berusaha untuk tidak kena wabah ini dengan berbagai macam cara, semaksimal mungkin kita berupaya, dan setelah itu kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Itulah yang disebut tawakal. Jadi kalau Jabariyah tadi dengan Mu'tazilah kan mengesampingkan ini, mengesampingkan syariat. Ya, terutama Jabariyah mengesampingkan syariat. Hanya Allah saja. Sementara dalam syariat agama ajaran Nabi Muhammad SAW, ini adalah sesuatu yang berhubungan antara hakikat dan syariat yang tidak bisa dipisahkan. Kita harus berusaha dulu semaksimal mungkin. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu tawakal?" Maka Rasulullah menjawab dengan satu contoh. Kamu bawa unta kamu ke suatu bukit untuk digembala. Kemudian kamu diikat di tamangan, di talian gitu. Dengan sekuat-kuatnya, jangan sampai lepas dari tambangnya, jangan sampai lepas dari ikatannya, sehingga itu si unta mau kabur, mau ke mana. Dan setelah itu kamu pergi berserah diri kepada Allah. Nah, di situ adalah suatu pelajaran, contoh itu bagi kita jawaban Rasulullah. Artinya, kalau si sahabat itu membawa untanya ke hutan, tempat untuk mengembala, kemudian dilepaskan begitu saja dan dia berserah diri kepada Allah, mohon untuk dijaga, itulah bukan tawakal kata Rasul. Yang tawakal itu ikat dulu untanya, dan setelah diikat dengan baik, dia berserah diri dan berdoa kepada Allah, tinggalkan oleh dia untanya. Insya Allah onta mau kemana, mau kabur. Upami ayeuna teu tamangan, onta dilepas begitu saja, boleh jadi itu onta ketika mau nanti badai diampihkan sore-sore, duka terus kemana meta onta, bawa ke penak dibawa moal, semacam itu. Nah, itulah yang disebut tawakal menurut Rasulullah. Dalam hal ini pun kita artinya harus berupaya maksimal mungkin. Jangan kita seolah-olah begitu baik sikap akidah kita, yakin saya ya Allah bahwa Engkaulah Tuhan saya, Engkau yang akan menjaga. Tetapi di situ dengan keyakinan kepada Allah itu lahir satu kesombongan, sehingga corona dianggap sepele, corona dianggap hal tidak apa-apa. Itu boleh jadi kita akan kena dengan corona kalau sikap kita seperti itu, karena upaya untuk bertawakalnya dengan cara jalan yang salah. Oleh karena itu mari kita untuk bertawakal kepada Allah, karena sebaik-baiknya orang yang beriman dalam segala hal bertawakallah kepada Allah. Fal yatawakkalul mu'minun, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sangat banyak ayat sekali dalam Al-Qur'an yang memuat tentang tawakal. Allah sangat menyukai orang-orang yang bertawakal. Fal yatawakkalul mu'minun, itu adalah suatu perintah kewajiban bahwa orang beriman kepada Allah wajib untuk bertawakal. Usahalah semaksimal mungkin untuk kita sehat. Usahalah semaksimal mungkin untuk kita jauh dari corona. Setelah maksimal usaha kita, berdoalah dan berserah dirilah kepada Allah. Itulah sikap ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan Rasulullah SAW yang benar. Nah, mudah-mudahan jadi di sieun teuing tekengeng nyakin. Kalau kita terlalu takut dengan yang namanya dengan yang namanya corona, boleh jadi tawakalnya itu belum benar. Kalau orang yang tawakal itu tidak takut, tetapi dia waspada dengan sebaik-baiknya dan berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Dia tidak takut, juga tidak sombong, tidak menantang. Nah, menentang pun adalah sombong. Nah, itu jangan sampai ke situ juga. Maka insya Allah dengan sikap umat yang berakidah iman kepada Allah, mengikuti syariat yang sebagaimana Rasulullah ajarkan, insya Allah kita akan selamat dari wabah ini. Apakah bagaimana kita hukumnya dengan terjadinya wabah seperti ini? Sebetulnya wabah
bukan hanya sekarang saja terjadinya wabah di muka bumi. Di zaman Rasulullah pun seringkali terjadi wabah, kolera dan yang lain-lainnya, mungkin bageula macam juri kuris, naon deui. Nah itu adalah wabah juga. Nah, Rasulullah memberikan ajaran seperti apa ketika datang wabah. Salah satu upayanya, ini sebagai bukti tawakal, ya, proses tawakal. Rasulullah memerintahkan kepada kaumnya, sahabat-sahabatnya, ketika terjadi wabah di suatu daerah, maka kamu janganlah masuk ke daerah tersebut. Nah, ini kita tahu bahwa di suatu daerah itu sedang terjadi wabah. Rasulullah melarang kita yang sehat untuk masuk ke daerah tersebut. Itu artinya upaya usaha kita untuk menjauhi wabah, kan? Untuk secara syariat kan usahanya itu tidak masuk ke wilayah itu. Dan apabila wabah itu sedang terjadi di wilayah kamu, maka kamu jangan keluar dari wilayah kamu. Ini lamun wabah naik di wilayah orang, cenah urang teh ulah keluar, ulah ke kampung batur, ulah ke negeri batur. Naon margina upami urang keluar, urang bakal nepakeun ke kampung anu memang tidak ada wabah apa-apa. Nah, itu adalah diajarkan Rasulullah seperti itu. Artinya usaha syariatnya menyikapi ini kita harus harus bijak di sini, bijak secara syariat. Nah, semacam banyaklah kita sering dalam postingan mendengar pendapat orang, lihat masjid diisolasi atau masjid digulungkan tikarnya dan yang lain sebagainya. Mungkin kalau kita sudah tahu bagaimana sejarah Rasulullah ketika datangnya wabah seperti apa, kita tidak akan terlalu aneh, ya. Jangankan sifatnya yang sifatnya sunat, ini cerita kecilnya saja. Jangankan yang sifatnya sunat, contoh seperti berjamaah nih, sholat di masjid itu kan sunat muakkad, ya. Berjamaah itu sebarang-barang sunat muakkad. Nah, ketika datang suatu masalah yang mengundang bahaya terhadap diri, maka yang wajib saja bisa jadi gugur, bisa harus ditunda. Yang wajib saja. Contoh, salah satu kita wajib untuk menunaikan ibadah haji bagi orang yang setelah mampu. Bekalnya sudah siap, badannya sehat, segala macam sudah siap. Tetapi di perjalanan menuju ke Mekah tersebut ada satu wilayah yang membuat kita bahaya, maka kewajiban itu untuk saat itu, ya, menjadi gugur selama itu bahaya belum hilang. Itu yang wajib, apalagi yang sunnah. Nah, ketika juga di dalam ajaran fikih juga diajarkan sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Ketika hujan sangat lebat, Rasulullah menyuruh untuk sholat di rumah. Jangan ke masjid, bisa ke bawah banjir bandang. Nah itu, bawa palit. Bisa ke bawah palit, hari hujan kieu mah terkaci gitu. Apabila hujan yang sangat lebat terjadi sampai banjir kayak gitu, justru Rasulullah menyuruh untuk sholat di rumah masing-masing. Karena kalau memaksakan datang ke masjid, boleh jadi di perjalanan kacanak cai. Nah, kemudian juga ketika ada hal-hal yang lain lah, itu diantaranya hujan. Itu yang sifatnya sunat. Itu artinya ada bagusnya gitu. Dengan kejadian ini lebih membuka ajaran agama. Kita tidak istilahnya memojokkan, wah si ilmu kieu ente, justru malah jadi satu bahan wawasan keilmuan bagi kita lebih luas lagi. Kan begitu. Jadi orang mengeluarkan pendapat ini malah abdi senang gitu. Nah, jadi di situ kita bisa mempelajari, wawasan kita bisa lebih bertambah. Tapi enten gitu dina menyikapi masalah corona, mari kita untuk berupaya secara sebagaimana Rasulullah contohkan untuk bertawakal upayanya. Artinya, mari kita untuk berusaha maksimal menjaga agar kita tidak terkena wabah ini. Mari kita untuk berusaha untuk maksimal untuk menjaga keluarga kita jangan sampai terkena wabah ini. Dan setelah kita merasa maksimal sekali upaya kita, setelah itu berserah dirilah kepada Allah dengan doa-doa kita.
Maka di situ insya Allah kita akan dijaga. Jangan sampai kena ke paham yang dua tadi. Usahanya dianggap tidak ada efek manfaat apa-apa. Kudunan Allah karena memang daku Allah segala rupa ge. Hanya ingus ngamai oke, tong disusut daku Allah gitu. Tapi sih ngamai macam gitu. Nah itu pemahaman Jabariyah lah begitu kan alim namanya lagi ngamai ada izin kan disusut gitu. Nah, lamun diumpamakeun kadinya. Nah, ini paham-paham itu mari kita luruskan. Yang kedua juga paham Mu'tazilah, di mana kita salah kalau kita punya paham. Setiap upaya kita matok dalam prinsip kita bahwa Allah kudu ngabalas ke saya kudu selamat. Lamun Allah teu ngabalas keselamatan dan upaya saya harus sudah maksimal diupayakan, Allah tidak adil kan gitu Mu'tazilah. Jadi menganggap itu langsung bahwa Allah tidak adil. Kalau saya udah maksimal berusaha tapi masih kena gering kena wae. Oh Allah tidak adil pada saya. Nah itu Mu'tazilah begitu. Nah untuk kedua paham ini insya Allah saya yakin sadaya nagilah atas apal gitunya emang ngalingan. Mudah-mudahan ada manfaat. Nah soal sekedik kurang mudah-mudahan oke dijagi diri saku Allah diselamatkan urang sareng keluarga sadayana tina wabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.